mulai Bapak Ibu ya. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tidak berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini terlalu tinggi. Beli batu kolam ke pasar Jumat. Jangan lupa mampir ke Semanggi. Kalau salam belum dijawab semangat, sebaiknya diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang dalam acara diseminisasi budaya positif sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Dali. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Utara atau yang mewakili Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum serta Bapak Ibu guru yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Istadi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara diseminasi pada kegiatan pengajar guru penggerak ya. Baik, untuk guru penggerak pada saat ini yaitu Ibu Darlina Stuti. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa bersama-sama menghadiri kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Darlina Stuti. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif, kegiatan yang sangat baik, terutama salah satunya adalah tujuan guru penggerak dalam bagaimana menyebarluaskan atau mendiseminasikan kegiatan-kegiatan positif atau praktek-praktek baik di dalam kegiatan mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan SMA sebagai sebuah layanan pendidikan umum tentunya diharapkan bisa menyiapkan, terutama menyiapkan kehidupan yang mandiri dan memiliki landasan keilmuan yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, kualitas belajar di pendidikan di SMA sangat menentukan untuk masa depan anak-anak didik kita, agar nantinya yang pertama bisa menyiapkan dirinya agar bisa lebih mandiri, kemudian yang kedua memiliki landasan keilmuan yang cukup. Ini penting karena memang pendidikan SMA adalah direncanakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan inilah yang menjadi titik fokus kita, bagaimana semua apa yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas belajar. Tentunya program guru penggerak sebagai salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki tujuan tersebut.
Dan tentunya selain apa yang akan dilakukan pada pagi dan siang hari ini, tentunya harus kita sadari bersama-sama bahwa ada 3 komponen yang perlu diperhatikan di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama tentunya adalah efektivitas guru dalam mengajar. Nah, ini dalam kesempatan ini, diseminasi ini adalah salah satunya juga untuk bagaimana menyebarluaskan bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas mengajar atau efektivitas mengajar semua guru, dan alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah yang menentukan kualitas pembelajaran adalah lingkungan belajar yang kondusif, tentunya kondusif dalam arti tidak ada perundungan, kemudian juga suasana belajar yang menyenangkan, budaya sekolah yang positif, dan salah satunya budaya sekolah ini nanti akan diangkat oleh Bu Darlik sebagai praktek baik yang akan diseminasikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga yang menentukan juga kualitas pembelajaran di sekolah adalah infrastruktur atau sarana dan prasarana belajar. Ketiga komponen ini adalah saling mendukung dan saling bersinergi untuk bagaimana kualitas atau mutu pendidikan di SMA ini bisa meningkat. Dan alhamdulillah tentunya kita sadari secara bersama-sama sebagai guru, saya, Bapak Ibu sekalian, berkomitmen mempunyai beban moral, beban mental bagaimana supaya pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Karena inilah adalah tujuan dari pendidikan nasional, agar pendidikan kita bisa meningkat setiap tahunnya. Saya kira demikian secara umum apa yang bisa saya sampaikan. Mohon dalam kegiatan ini nanti kita bisa sharing, bisa tukar pendapat, bisa berdiskusi, bisa saling berbagi untuk kemajuan, terutama kemajuan sekolah ini pada khususnya dan pendidikan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semua yang sudah menyiapkan, tentunya menyiapkan semua sarana untuk diseminasi ini. Terima kasih kepada Bu Darlik yang sudah melakukan diseminasi ini dan melibatkan kita semua. Semoga apa yang diharapkan dari tujuan diseminasi ini bisa tercapai. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Istadi. Acara selanjutnya yaitu sharing di diseminisasi budaya atau kebiasaan positif di sekolah SMA Negeri 1 yang akan disampaikan oleh Bu Darlik Yuni Astuti. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Yang terhormat Bapak Istadi sebagai wakil Humas, kemudian Bu Mardawati sebagai wakil kurikulum, serta Pak Kaliman sebagai wakil kesiswaan. Terima kasih telah hadir mengikut undangan untuk acara saya pada pagi hari ini, dan
teman-teman rekan kerja semuanya yang saya hormati dan saya sayangi. Izinkan saya untuk hari ini, Bapak Ibu ya, kita di sini sharing di sini pemahaman dan pengalaman saya selama saya menempuh pendidikan di calon guru penggerak, yang mana saya sudah menyelesaikan di modul 1, yang mana di modul 1 itu ada 4, ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan hari ini saya mau sharing untuk diseminasi budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, ini tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Mungkin kalau istilah budaya positif itu Bapak Ibu sudah pernah mendengar, mungkin tadi yang dijelaskan sama Pak Is tadi, setidaknya apa sih sebetulnya budaya positif itu Bapak Ibu? Budaya baik ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung jumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter pada murid. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sehingga nanti akan menjadi suatu budaya positif. Jadi selama proses di pembelajaran di guru penggerak itu ada beberapa konsep modul budaya positif yang nanti mungkin saya sharing dengan Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua itu tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, keempat itu tentang motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin bisa langsung saja. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kalau kita lihat dari slide di gambar ya Bapak Ibu, kita bisa membedakan pendidikan zaman kita kolonial Belanda dengan yang sekarang ini pendidikan yang sudah menggunakan paradigma baru. Kalau di sini kita bisa melihat pendidikan di zaman kolonial itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Sedangkan kalau sudah masuk ke pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan sudah berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batinnya yang setinggi-tingginya. Jelas ini sudah kita rasakan sekarang. Menurut Kemendikbud, ya, pengertian dari pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikut mungkin ini sudah kita pahami ya tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri ada 6 dimensi. Ya, yang pertama mungkin beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kemudian yang kedua, di sini adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik karena disuruh-suruh. Jadi seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Itu yang dipahami di disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kurang lebihnya ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ilustrasi contoh yang ada di slide yang saya gambarkan. Di situ saya menggambarkan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi atau Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, kira-kira apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak Ibu nanti kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ayo, kira-kira Bapak Ibu bisa mencoba. Iya. Mungkin Pak. Boleh. Silakan Mas Alia. Bu Andi, mungkin hal pertama yang akan saya lakukan itu adalah manggil dulu si Agus ini. Nah, kemudian bertanya penyebab dia melakukan itu, kemudian tapi menurut saya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi mungkin ada beberapa faktor yang bisa terjadi atau menjadi alasan si Agus menurut saya. Bisa jadi menurut saya itu ada 2 hal. Yang pertama memang dari segi keuangan mungkin dia tidak cukup uang jajannya. Kemudian ada juga yang kedua mungkin karena dia hanya iseng, artinya dia senang melakukan hal itu, tapi ternyata hal itu menyakiti orang lain, tapi dia senang gitu. Jadi itu mungkin termasuk kebutuhan dasar manusia yang keberapa tadi ya, fobia ya berarti Bu ya. Iya, kesenangan. Jadi mungkin itu yang pertama manggil dia dulu, terus bertanya, kemudian nanti setelah itu akan dilakukan treatment yang dirasa cocok kalau sudah tahu penyebabnya apa. Yang mungkin bisa ditambah dari Bapak Ibu yang lain, mungkin itu menurut saya. Terima kasih Bu Darli. Terima kasih luar biasa jawaban Mas Alia. Mungkin yang lain Pak. Baik. Sedikit sekali kan ini adalah merupakan suatu kasus dan kasus yang bisa menjadikan kita bagaimana berpikir. Paling tidak kita bisa mengambil jalan keluar apabila ada situasi seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi di sekolah kita. Tentunya inilah yang penting bagi kegiatan bisa edukasi ini, bagaimana kita sama-sama memecahkan masalah, mencari jalan keluar, dan setelah jalan keluar ditemukan, bagaimana kita membiasakan praktek-praktek baik ini bisa dilakukan. Tanggapi apa yang Mas
studi kasus yang sudah dipaparkan, yaitu adanya seorang siswa yang seringkali minta tukar makanan. Kita memang harus mendekati secara personal, jadi kita panggil, kemudian ditanyakan bagaimana kondisi rekan keluarganya, kemudian kan ada beberapa kemungkinan itu faktor itu bisa jadi karena dia tidak mempunyai bekal atau tidak membawa bekal dari rumah. Kemudian yang kedua, adanya tadi motivasi berkuasa, dia ingin menunjukkan kekuasaannya dengan melakukan itu. Dia merasa bahwa teman-temannya tunduk pada dia, gitu. Walaupun sudah mempunyai bekal, kadang-kadang ada anak yang seperti itu, gitu. Makanya perlu pendekatan-pendekatan yang secara intensif sebelum kita melakukan assessment dan melakukan hukuman dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Istandi, luar biasa juga jawabannya. Jadi mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin cukup ya Pak ya. Iya, baik. Nah, jadi tadi ada beberapa versi bagaimana menghadapi situasi ya, jika misalnya ada kasus seperti itu. Baik, ini saya juga sudah coba memberikan gambarannya. Jika misalnya tadi gambarannya seperti itu, jadi semua jawabannya ini sebetulnya benar. Jadi di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, tadi Ibu Ani atau kita misalnya sebagai gurunya itu sebaiknya mencari tahu. Jadi benar tadi yang dikatakan sama Bu Masalia, sama Pak Istadi, jadi pendekatan secara personal. Kemudian mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jika misalnya nih pada saat kita mendekati secara personal pada Agus, kemudian Agus jawabannya begini, ini Bu, Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, kemungkinan kebutuhannya karena untuk bertahan hidup. Ini seperti itu. Kemudian apabila ditanya si Agusnya ini karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, dan kebutuhan ini kemungkinan karena Agus ini kurangnya cinta dan kasih sayang. Mungkin bapak ibunya terlalu banyak bekerja di luar tanpa memperhatikan kasih sayang anaknya. Bisa jadi seperti itu, sehingga kebutuhan untuk diterima di sekolah ataupun di keluarganya kurang. Kemudian apabila jawaban Agus itu adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi penguasa, gitu. Dan menurut keinginan kebutuhannya adalah penguasa, yaitu pengakuan atas kemampuan dia yang berkuasa. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dan kemudian apabila jawaban Agus ini karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, itu cuma mie telur terus, gitu ya. Karena selalu membawa bekalnya sama, jadi kebutuhannya mungkin dengan cara seperti itu dia bisa menikmati makanan yang lain, seperti itu. Jadi kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan mungkin berikutnya apabila jawaban Agus itu karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kalau dia ganggu seperti itu, supaya temannya jadi kesal karena makanannya diambil, itu adalah kebutuhan karena ingin bersenang-senang atau kesenangan. Nah, itu kurang lebih gambarannya yang dilakukan. Jadi kita bisa melihat kasus si Agus ini dan bagaimana kebutuhan yang diperlukan dalam kondisi Agus seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Ini yang keempat, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang
tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya. Kemudian motivasi sendiri itu ada dua jenis motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama yaitu adanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita akan coba sharing dengan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, di mana murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Itu biasanya motivasi yang berasal dari ekstrinsik. Jadi dia kalau ada gurunya pura-pura dia bersih-bersih, kemudian pura-pura bajunya dimasukkan seperti itu karena takut dihukum atau karena mungkin mendapatkan pujian. Wah, rapi banget, seperti itu mungkin contohnya. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, di mana motivasi ini akan menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Biasanya murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, bukan karena mendapatkan imbalan atau karena takut dihukum seperti tadi. Karena sudah berasal dari diri sendiri, ya, menghargai nilai pada diri sendiri. Kemudian saya lanjutkan, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini biasanya ada hukuman, kemudian penghargaan atau hadiah. Di sini kita bisa membedakan kalau misalnya kita menerapkan disiplin dengan identitas gagal itu dengan cara hukuman, itu biasanya menyakitkan pastinya. Yang kedua, tidak nyaman. Ini bagi yang terkena hukuman, ya. Kemudian memaksa, murid jadi takut. Kemudian juga murid menyembunyikan kesalahan karena ujung-ujungnya nanti dihukum, ya. Murid menjadi rendah diri. Itu biasanya membentuk konsep identitas gagal pada murid. Kemudian yang penghargaan dengan cara memberikan hadiah itu biasanya tidak efektif, karena kalau tidak dikasih hadiah anak itu nanti melanggar lagi, ya. Jadi kalau tidak dikasih hadiah, ya ini juga tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan bisa merampas hak menghukum dirinya. Jadi ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal dari hukuman maupun penghargaan hadiah. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses itu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan, kemudian memberikan stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan yang terakhir nanti kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu bisa membentuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian selain konsekuensi ada dengan restitusi. Kalau restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk membedakan antara konsep disiplin identitas gagal dan sukses. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan
sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu kita perlu sharing apa sih restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2000. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, bukan juga menebus kesalahan, namun belajar pada kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, dan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, di sini ada perbedaan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Di sini ada contoh kasus, misalnya murid terlambat datang ke sekolah. Nah, nanti penerapan restitusinya ini jadi bagaimana penerapannya? Apakah kalau dengan hukuman itu bagaimana penerapan disiplinnya ya, dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kita bisa lihat kalau contohnya tadi murid terlambat datang ke sekolah, hukuman itu murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu berarti dihukum ya Bapak Ibu ya. Atau kamu berdiri di sana gitu ya. Kemudian biasanya kalau Bapak Ibu menghukum itu nadanya lembut atau marah-marah? Pasti marah-marah ya. Berdiri, sana, di ujung sana. Gitu ya. Sambil marah-marah terhadap murid sehingga muridnya takut, ya Bu, gitu ya. Kemudian murid disuruh juga dihukum biasanya. Kalau zaman saya dulu, mungkin saya masih merasakan, saya dulu pernah terlambat, kemudian saya disuruh hukum sama ini ya, menulis saya tidak terlambat lagi bisa sampai 1000 kali atau 100 kali. Nah, itu juga dalam bentuk hukuman. Apakah Bapak Ibu juga menerapkan ini di kelas? Atau disuruh berdiri gitu ya? Oh, beda zaman ya. Tapi kalau marah-marah pasti ya, Mas? Oh, sama. Saya juga. Oke. Kemudian yang kedua dengan konsekuensi. Kalau dengan konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Biasanya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya misalnya anak terlambat sudah jamnya masuk itu sudah 15 menit, maka nanti kalau konsekuensi itu dia tetap berada di kelas ya. Jadi jamnya nanti istirahat, si anak ini nggak boleh istirahat, biar aja di kelas. Itu dengan cara konsekuensi, karena membuat konsekuensi anak ya, berarti tidak menghukum. Kemudian biasanya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya hampir mirip sih dengan hukuman. Kamu terlambat, ya sudah, kamu nanti keluarnya jam istirahat nggak boleh keluar, karena kamu sudah makan 15 menit. Misalnya seperti izin ke kamar mandi nggak balik-balik. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan cara restitusi. Dengan cara restitusi ini menanyakan keyakinan kelas pada siswa, kemudian membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru bisa terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dengan cara hukuman, konsekuensi, atau dengan cara restitusi. Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana kira-kira? Masih kombinasi. Saya lanjutkan yang kelima, yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama itu guru bisa sebagai penghukum. Kalau dilihat itu bisa di slide itu ya, ibunya marah-marah, anaknya suruh angkat kaki terus berdiri, nah itu penghukum. Kemudian
guru juga bisa membuat rasa bersalah. Ya, rasa bersalah anak ini merenungi kesalahan gitu ya. Kemudian yang ketiga, friendly, jadi teman. Kemudian yang keempat itu memantau. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita akan sharing ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol jika ada contoh kasus Bapak Ibu. Di situ murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira kalau kita sebagai guru penghukum itu mungkin patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan lain ya Bapak Ibu ya. Pasti marah-marah, yang nggak pakai topi, nggak pakai ini, baris sendiri. Sambil marah-marah biasanya gurunya udah nyuruh anaknya keluar dari barisan. Itu biasanya guru penghukum. Kemudian kalau guru pembuat rasa bersalah, itu berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu, itu biasanya nadanya agak melemah, melembut. Jadi membuat anak itu kalau kita dekati secara personal nanti dia merasa bersalah. Jadi misalnya udah berapa kali loh ibu itu ngasih tahu kamu kalau hari Senin itu harus pakai baju lengkap, atribut lengkap dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu seperti itu ibu dimarahin kepala sekolah loh. Gimana? Mungkin seperti itu bahasanya. Jadi membuat anak merasa bersalah. Itu guru pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, itu nadanya ya friendly, berteman, kayak temannya gitu ya. Di situ ayolah yang tip buat Bapak Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa buat bersalah. Jadi mungkin dipanggil, kenapa kamu nggak pakai seragam atribut? Iya Pak, dicuci. Oh ya sudah nggak apa-apa lah. Yang penting besok pakai ya hari Senin ya. Oke, gitu. Jadi lebih ke friendly. Itu posisi guru sebagai teman. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, ya mungkin di sini kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah. Kita ada konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi karena mungkin sudah dibuat suatu kesepakatan kelas seperti itu, jadi anak tinggal misalnya didekati personal, kemudian nanti sudah tahu apa konsekuensi yang mau dijalankan. Itu sebagai pemantau karena sudah ada keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat dengan siswa tersebut. Kemudian kalau posisi guru sebagai manajer, ini apakah kamu tahu apa kesalahan kamu dan kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini. Nah, di sini mungkin guru lebih mendekati secara personal, kemudian mencari kenapa alasannya, sehingga nanti anak bisa bercerita dan mencari solusinya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Ada istilah kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide saya. Di situ ada orang sedang jalan kemudian memakai masker dan Bapak berkendara menggunakan helm. Mungkin dulu masker itu seperti aturan gitu ya Bu ya. Aturan kan Bu? Kira-kira kalau pakai masker itu tuh apa? Awalnya kan mungkin karena aturan. Dulu kan diperlakukan nggak pakai masker bahkan kena tilang gitu ya Bu ya. Ya dulu awalnya begitu waktu karena corona dulu awal-awal ya. Terus abis itu lama-kelamaan justru kalau karena mengapa kita memiliki aturan memakai masker pada saat jam keluar rumah, mungkin alasannya demi kesehatan, ya kan Bapak Ibu? Kemudian nggak terkena virus dan lain sebagainya. Nah itu mungkin alasan. Dan alasan aturan ini akhirnya
bukan malah menjadi aturan, tapi malah kita yakini. Kalau keluar nggak pakai masker kayak malah nggak enak gitu. Begitu nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, kemudian yang kedua juga helm mungkin aturan juga. Dari kepolisian harus pakai helm, kalau nggak pakai helm kena tilang dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita berkendara ini memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor itu juga sebetulnya juga karena demi keselamatan gitu ya. Jadi diyakini, membentuk suatu keyakinan. Jadi bukan aturan lagi tapi sudah menjadi keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri, ya, dari dalam intrinsik, ya, dari dalam atau intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tadi yang saya bilang. Jadi masker dari aturan atau helm dari aturan, kemudian akhirnya menjadi suatu keyakinan, Bapak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga berupa pernyataan universal, dan yang keempat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah untuk diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Itu bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Dan ini ada proses pembuatan keyakinan kelas yang mungkin sudah saya jalankan dan saya buat bersama murid membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi awalnya mungkin berdiskusi dan merumuskan tentang peraturan kelas, kemudian peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini contoh video yang sudah saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas 10-5 Ebony. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kami sepakati ya di kelas 10-5 Ebony. Ada beberapa keyakinan yang sudah kita sepakati di situ Bapak Ibu. Mungkin kecil tidak terlihat ya di situ. Jadi mengandung kalimat-kalimat positif dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kalau dilihat langkah segitiganya ada 3 ya Bapak Ibu. Di situ yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi langkah-langkahnya itu sudah berurutan seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama menstabilkan, kemudian memvalidasi, dan yang terakhir adalah menanyakan. Itu menstabilkan identitas. Jadi pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal pada anak tersebut. Kalau kita ingin menjadi dia reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara misalnya mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, itu langkahnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di mana langkah kedua ini ketika
kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Jadi kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi yang pertama mungkin kalimatnya seperti ini, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan keyakinan ini didasarkan termotivasi secara intern. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga yang sudah dibuat atau disepakati. Misalnya kalimatnya seperti ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini langkah yang ketiga, bagaimana menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin juga sudah mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi, di mana saya di sini punya 2 kasus. Nanti Bapak Ibu bisa melihat video penerapan segitiga restitusi dari saya. Kasus yang pertama itu ada Galih mencontek pada saat ulangan harian. Kemudian yang kedua itu kasusnya Vivin berdandan berlebihan di kelas. Silakan Bapak Ibu bisa melihat contoh praktek penerapan yang sudah saya coba terapkan di kelas. Ini skenarionya Bapak Ibu. Pada saat jam pelajaran biologi, kegiatannya adalah lagi ulangan harian. Akan tetapi pada saat ulangan harian ini ada salah satu siswa yang namanya Galih ketahuan mencontek dengan melihat catatan mikro yang telah dia siapkan. Kemudian Ibu dari saya, ya, guru biologinya memanggil Galih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut videonya Bapak Ibu. Biasanya bukan begitu, taruh di paha. Taruh di paha juga sini. Iya, di sini Silakan masuk Galih. Silakan duduk. Oh iya Galih. Kira-kira Ibu panggil di sini, Galih tahu tidak? Nah, ini langkah pertama Bapak Ibu. Saya menstabilkan identitas dulu. Saya panggil anaknya secara personal ya. Dari itu Galih sudah memberikan juga latihan-latihan soal, juga sudah memberikan review materi itu. Kurang apa coba? Ibu sedih loh Galih. Galih sudah berbuat seperti itu.
Coba ceritakan pada ibu ya, kenapa Galih melakukan perbuatan seperti itu. Jadi gini Bu ceritanya, buku catatan saya hilang. Jadi saya meminjam buku catatan kepada teman saya untuk difotokopi lalu saya pelajari. Tetapi saat malam hari saya malah bermain game online hingga larut malam. Keesokan harinya saat mengerjakan ulangan saya kesusahan dalam mengerjakannya. Jadi saya mengetik menggunakan kertas mikro tersebut Bu. Ini langkah kedua validasi tindakan yang sama. Tapi Galih tahu kan perbuatan menjauhkan itu perbuatan yang salah dan tidak baik. Dan Bu, maafkan saya. Ibu tahu ya, semua orang itu pernah berbuat kesalahan, termasuk juga ibu ya. Tapi bagaimana ke depannya nanti kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Iya Ibu, maafkan saya. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dalam satu kelas itu? Ya Ibu, tidak boleh mencopet dan harus berbuat baik. Nah, itu Galih masih ingat keyakinan Ini kelas langkah yang ketiga Bapak Ibu menanyakan Terus kira-kira keyakinan bagaimana yang Galih bisa memperbaiki kesalahan yang sudah terbuat tadi? Mungkin saya akan mengulangi ulangan lagi dengan menyampaikan secara jujur. Kemudian saya akan bertanya jika tidak memahami materi yang disampaikan, dan saya mungkin tidak akan bermain game hingga larut malam lagi, dan saya akan mengadakan juga kampanye untuk anti mencontek di kelas kita. Wah, bagus sekali Galih. Dapat ide dari mana itu tadi Galih? Sebenarnya saya ingin memperbaiki kesalahan saya sehingga saya bisa memotivasi teman-teman agar tidak melakukan kesalahan yang telah saya perbuat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu percaya dan yakin Galih pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Galih ya. Dan ingat pesan ibu ya, ibu akan lebih menghargai nilai pada saat kerja dengan jujur ya, daripada nilai bagus tapi hasil dengan mencontek ya. Semangat Galih ya. Oke, silakan Galih bisa kembali ke kelas dan ikut melanjutkan pelajaran ya. Waalaikumsalam Galih. Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke kasus kedua Bapak Ibu. Di sini skenario-nya adalah Pipin adalah siswa kelas 10 Ebony di SMA 1 Sangatta Utara. Pada saat pembelajaran saya di kelas dan berikan latihan soal, kemudian melihat Pipin sibuk dengan kacanya untuk memakai lipstik dan maskara. Kemudian gurunya itu memanggil Pipin ke ruangannya untuk diberikan suatu pembinaan. Berikut videonya Bapak Ibu dan bagaimana cara pemecahan segitiga restitusinya. Gimana Nak tugasnya? Bisa dikerjakan? Ada kesulitan? Enggak ya? Tapi kalau ada kesulitan boleh ditanyakan yang mana-mana mungkin belum bisa diselesaikan ya. Silakan duduk. Jadi sipil. Itu sudah pakai Nah, sama Bapak Ibu, ini langkah yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita panggil secara personal, jadi kita tidak langsung orang-orang di kelas. Terus
semoga saya bisa mungkin menjadi makeup yang Bebe gitu ya. Jadi begitu ceritanya. Tapi Vivin tahu kan kalau berdandan berlebihan di sekolah itu perbuatan yang salah. Bagaimana kedepannya kita nanti bisa memperbaiki kesalahan itu. Ibu maafkan saya. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang wajib? Terus kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan Vivin? Terakhir menanyakan keyakinan Mungkin saya akan sudah tidak disepakati akan kelas. berlebihan lagi, dan saya tidak akan membawa peralatan makeup saya lagi ke sekolah. Dan kemudian saya akan lebih banyak merawat diri saya supaya wajah saya tidak terlihat ibu. Terus saya akan tampil apa adanya supaya tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, bagus sekali Vivin. Seharusnya memang seperti itu kalau di sekolah atau di kelas, ya. Tidak diperkenankan perempuan itu memakai make up yang berlebihan. Misalnya tadi, Vivin memakai lipstik ya, bibirnya itu terlihat kayak seksi, ya. Nah, itu kenapa? Karena bisa mengundang hal-hal yang bisa membahayakan pada siswa, ya. Itu sendiri, terutama pada siswa perempuan, ya. Sehingga sebaiknya ya berdandanlah ya biasa-biasa saja, ya, tidak perlu berlebihan. Saya berjanji Bu tidak akan melakukan perbuatan yang tadi, dan saya akan memperbaiki kesalahan saya dengan memberikan motivasi kepada teman saya agar mereka tidak melakukan hal yang sama seperti teman saya. Alhamdulillah, Ibu percaya dan yakin Vivin akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Vivin ya. Dan ingat pesan Ibu akan lebih menghargai Vivin dalam melakukan perubahan kebiasaan yang baik, ya. Semangat Vivin. Ya. Oh ya, Vivin bisa kembali lagi ke kelas ya untuk melanjutkan pembelajaran materi apa di sini? Bahasa Inggris Pak. Ya. Oke, Vivin. Terima kasih ya, Ya, Bu. sama-sama Vivin. Oke, Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih penerapan segitiga retribusi yang sudah saya lakukan dengan siswa. Nah, ini tanggapan siswa setelah penerapan segitiga restitusi untuk kasus pertama. Saya merasa lega karena Ibu Darmi memberikan kesempatan kepada saya untuk mengutarakan dan bisa terpecahkan permasalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggapan siswa yang kasus kedua waktu. Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan desiminasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Darling Yuni Astuti. Selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Ibu dan sharing pengalaman atau masukan-masukan, saran terkait dengan kebiasaan budaya positif di sekolah. Silakan Bapak. Silakan Pak Stadi. Prinsip-prinsip segitiga restitusi, kemudian kasus-kasus yang dipecahkan menggunakan prinsip segitiga restitusi ini sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dilakukan sekolah kita dan menjadi budaya sekolah. Tentunya perlu komitmen. Kalau setelah itu kan perlu komitmen dari semua kelas, semua wali kelas, semua guru untuk melaksanakan hal yang sama. Karena kalau
tindakan di sebuah sekolah itu berbeda-beda, ya. Tindakan di sekolah itu berbeda-beda. Satu guru berbeda dengan guru yang lain. Budaya sekolah akan sulit ditegakkan. Sekolah akan bisa menghasilkan budaya baik apabila semua guru menyadari bahwa ini adalah penting, dan setelah itu berusaha bagaimana melaksanakan secara bersama-sama dengan standarnya sama. Nah, selama ini belum bisa dicapai, tentunya ya kita belajar bagaimana menyamakan persepsi, dan tentunya diseminasi ini adalah salah satu forum, salah satu kesempatan untuk bagaimana menyamakan persepsi kita. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas tanggapan positif mengenai diseminasi budaya positif, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada murid, seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin kita bersama-sama Bapak Ibu bisa mulai merubah bagaimana kita nanti bisa kontrol gurunya itu sebagai yang diharapkan itu adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang saya juga mungkin termasuk dulu suka menghukum seperti itu, atau mungkin membuat anak merasa bersalah atau sebagai teman, dan mungkin yang posisi kontrol yang lain, tapi kita bisa berusaha Bapak Ibu, kita bisa menjadi posisi kontrol dulu sebagai manajer. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan pendekatan secara personal dulu, validasi, kemudian kita salah, dan kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan suatu keyakinan Bapak Ibu. Insya Allah dengan seperti ini anak akan lebih sukses dalam kedepannya dan bisa memotivasi disiplin positif secara internal, sehingga menjadi suatu pembiasaan atau budaya positif yang ada di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Jakarta Utara. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari Bapak Is tadi. Apakah ada tanggapan yang lain Bapak Ibu? Insya Allah cukup ya. Oke. Demikianlah acara diseminasi budaya positif sekolah kita kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Darli Yuni Astuti. Ya, sedikit bisa membuka wawasan kita dan paradigma kita selama ini, bagaimana untuk membiasakan budaya positif di sekolah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kali saya ucapkan, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.